Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di belakang saya ada alat berat yang sering kita lihat sehari-hari, yaitu ekskavator. Tapi seberapa sulit mengendalikan ekskavator ini? Dan di video kali ini saya diundang oleh United Tractors sebagai distributor dari Komatsu untuk mencoba ekskavator dari Komatsu yang paling baru, yang canggih, yang nanti akan saya jelaskan. Dan mereka men-challenge saya, apakah saya dengan reputasi sebagai reviewer mobil, sebagai pembalap mobil, bisa mengoperasikan ekskavator ini dengan baik. Well, ini saya baru pertama kali melakukannya seumur hidup, walaupun dari kecil dulu sempat bermimpi seperti apa mengendalikan alat berat seperti ini. Oke, kita lihat. Ya, jadi ini adalah sebuah ekskavator. Dia fungsinya untuk memindahkan muatan-muatan seperti tanah, batu gitu, dan dia memiliki lengan seperti tangan manusia. Dan penggerak dari ekskavator seperti ini adalah mesin yang sangat besar di tengah. Jadi ini mid engine sebenarnya. Dia untuk yang tipe yang akan saya coba ini, dia memiliki mesin 8.850 cc turbo diesel yang menghasilkan tenaga 253 HP di 1950 RPM. Jadi ini adalah mesin yang memang dibuat untuk beban. Nah, bagaimana cara kerja ekskavator ini? Jadi dari mesin tersebut tidak menggerakkan semua komponen ini secara langsung, tapi dia menggerakkan sistem hidrolik. Dan sistem hidrolik ini, sistem hidrolik yang menyeluruh di semua mobil sampai dibutuhkan hampir 200 liter cairan hanya untuk mengisi sistem hidroliknya. Dan Anda bisa lihat sistem hidroliknya itu lewat pipa-pipa itu. Jadi ini benar-benar cairan yang diberi tekanan oleh pompa yang akhirnya bisa menggerakkan ekskavator ini. Nah, tapi ekskavator yang di sebelah saya ini istimewa karena ini adalah ekskavator hybrid pertama kali yang ada di Indonesia yang dijual untuk industri. Makanya sekarang namanya kita bisa lihat Komatsu HB365. Jadi HB itu merefleksikan hybridnya, dan 365 itu adalah bobot siap operasinya. Jadi benar-benar bobot dari ekskavator ini. Dan ini mungkin nggak termasuk yang kecil, ada juga yang lebih besar dari ini, tapi ini rasanya yang lumayan banyak dipakai untuk industri atau untuk konstruksi. Dan bagaimana cara kerja hybrid di sebuah ekskavator? Karena kalau di mobil biasa, hybrid biasanya kita melaju, kemudian pada saat kita berdeselerasi, energi kinetik itu akan ditangkap oleh motor generator dan diubah menjadi tenaga listrik. Sedangkan di sini kan jalannya pelan sekali. Nah, ternyata hybridnya berbeda dibandingkan mobil. Hybrid ini sistemnya terutama ada di sistem swing. Swing itu ketika seluruh bagian dari ekskavator ini berputar. Nah, pada saat ekskavator itu berhenti swing, dari bergerak sampai berhenti itu kan ada proses deselerasi. Nah, energi kinetik itu yang ditangkap oleh sistem hybridnya dan diubah menjadi tenaga listrik, kemudian disimpan di kapasitor. Dan kapasitor itu kemudian bisa melepas listrik lagi untuk memutar swing secara elektrik. Kenapa kapasitor? Karena yang penting di kendaraan seperti ini bukan penyimpanan listrik dalam jumlah besar, tapi bagaimana dia bisa lebih cepat di-charge dan lebih cepat di-discharge, dikeluarkan. Jadi ini benar-benar bisa membantu performa dari ekskavator ini, terutama dalam penghematan bahan bakar. Dan itu penting untuk industri karena yang biasanya tadinya 100% bergantung ke tenaga mesin, sekarang ada sebagian yang digantikan oleh elektrik. Dan ini movement yang cukup sering ya, swing itu. Nah, movement swing itu digantikan oleh elektrik, yang listriknya juga didapat dari proses regeneratif, yang biasanya itu juga hanya terbuang percuma, energi itu sekarang ditangkap dan dipakai untuk membuat swing sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat. Nah, untuk lebih detail mengenal ekskavator ini termasuk cara mengendalikannya, sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Catim Bintara. Halo Pak Catim, selamat siang. Wah, selamat sorry siang. Ini ganggu waktu kerjanya nih. Pak Catim ini adalah instruktur dari United Tractors untuk ekskavator ini. Ya.
Sejak tahun berapa, Pak? Sejak tahun 1995. Dari tahun 95, Pak? Iya. Wow, jadi pasti beliau sudah sangat berpengalaman. Oke, jadi ini adalah ekskavator hybrid pertama di Indonesia untuk kelas 30 ton. 30. Nah, seberapa besar sih penghematan yang bisa terjadi dari ekskavator bertenaga hybrid ini? Yep. Untuk penghematannya bisa up sampai di 17% dibandingkan dengan yang 17% konvensional. less fuel, Yep. jadi ya? Itu setara dengan 5 liter per jam ya. Bukan 5 liter per hari ya, 5 Bukan, liter 5 liter per per jam. jam, ya. Itu kenapa? Karena swing itu memang operasi yang cukup banyak dilakukan ya? Yep. Ini memang benefitnya bisa dirasakan ketika banyak menggerakkan swing. Iya, iya, iya. Karena kan iya. hybrid ini kan elektriknya memang ada di swing ya. Iya. Ya, meskipun di sebagian ada assist ya. Iya. Ada assist dari kapasitor ke engine. Iya. Yang dari 1200 RPM itu akan dibantu hingga mencapai 1800 RPM. Oh iya ya, untuk menambah powernya ya. Betul. Selain penghematan, juga dari per 1 liter itu kan kalau ada proses pembakaran, itu akan menghasilkan gas emisi karbon ya. Sebesar 2,5. Nah, itu yang sangat direduksi Betul. dengan adanya sistem hybrid ini Betul. kan. Karena setahu saya ya United Tractors juga sangat concern masalah isu lingkungan ini. Betul. Jadi kalau kita kalkulasi dengan 1 liter aja tadi 2,5, berarti dengan irit 5 liter Per jam? per jam, itu berarti per jamnya bisa ramah lingkungan lah ya. Iya. Bisa merejus karbon sebanyak 13 kg per jam. 13 kg per jam. Bayangkan kalau sehari kerjanya itu bisa sampai belasan jam kan. Nah, Ekskavator seperti ini ya. Itu bahkan jadi artinya bisa ratusan kilogram emisi karbon yang dikurangi, yang tidak, yang tadi yang mestinya mencemari udara kita tapi tidak mencemari karena mengambil energi dari kapasitor ini. Yep. Nah, Pak Catim, sebelum saya belajar mengendarai ekskavator ini, Ya. kita lihat sedikit ya. Ini konstruksinya seperti tank ya, jadi penggeraknya ya. Boleh dibilang seperti itu, seperti tank ya, hampir besi semua gitu kali Iya, ya. jadi untuk belok tidak bisa dibelokkan, dia hanya mengerem di satu sisi atau menambah power di satu sisi. Betul. Oke. Secara hidrolik. Nah, ini yang poros untuk swingnya ya Pak ya. Yep. Swing circle. Kita menamakannya di bagian sini adalah swing circle. Swing circle. Dan swing machinery ada di bagian komponen atas yang nanti terhubung dengan swing elektrik motor dan generator. Tapi itu hanya ada di hybrid Di ya. hybrid. Motor generatornya itu ya. Iya. Oke, dia bisa ini berputar paling cepat sampai 9,5 RPM. 9,5 RPM. 9,5 RPM ya. Dan kemudian selain swing, Yep. ekskavator itu juga punya kemampuan menggerakkan ini namanya boom yang di bawah Yep. yang di sini, kemudian ada arm dan ada bucket. Yep. Dan itu sebenarnya untuk menyerupai tangan orang menggaruk Tangan ya. orang dengan kapasitas bucket 2,3 meter kubik. 2,3 meter kubik. Oke. Nah, ini mesinnya bisa dilihat dari sini. Dari kiri juga bisa kan ya? Dari kiri bisa, Dari kanan bisa ya. Wah, ini cuman coolingnya nih. Ya. Ini lihat ada radiator. Itu apa? Intercooler. Yang di atas ada aftercooler untuk udara yang akan masuk ke engine. Iya, kalau di mobil disebutnya intercooler. Ya. Jadi itu mendinginkan udara kan yang itu ya. Ya. Yang ini baru pendingin air untuk sistem di mobilnya ya. Untuk yang pendinginnya itu ada di belakang. Oh, ada di belakangnya Besar, lagi. ya. Ada banyak sekali radiatornya ya. Dia Itu radiator AC. Jadi ini radiator AC yang di atas itu intercooler untuk mendinginkan suhu udara sebelum masuk ke mesin, sebelum dikompres lagi. Dan untuk radiator mesinnya lagi ada di belakangnya lagi. Radiator belakangnya besar lagi. sekali ya. Yep. Jadi ada AC nih. Ada. Boleh saya nyalain nanti kalau saya. Boleh. Walaupun sedikit memboroskan bahan bakar nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lihat yang dari kiri. Lihat ini ground clearance-nya. Yep. Ground clearance-nya kurang lebih 1,1 meter nih. 1,1 meter. Ayo apa? Range Rover 400 mm tuh udah posisi yang tinggi. Ini 1100 mm. Iya. Nah, Pak Catim, ini dalam sini ini ada apa sih? Saya penasaran. Sebetulnya ini counterweight ya, dalamnya cocoran. Oh, jadi mesin tetap di tengah ya, bukan di belakang ya? Yep. Jadi ini counterweight Yep. untuk mengkompensasi beban di depan. Beban di depan supaya nanti pada saat dioperasikan itu bisa stabil Iya, iya. ketika bermuatan. Dan tentunya jadi bikin tekanan lebih netral di porosnya itu Betul. ya. Oke. Benar-benar kayak tank ya. Iya.
Ini bisa habis nggak sih, Pak Catin? Bisa. Bisa habis? Sebetulnya, ya setiap ada pemakaian pasti akan mengalami kehausan. Ya, ini juga sebenarnya ada jamnya sih, cuma spesifik nanti tergantung dari beberapa kondisi Dilihat ketebalannya kalau mau diganti itu. Betul, sekian persen nanti sudah mengalami kehausan, berapa persen yang masih standar, berapa persen yang udah harus Ya, dan ini nggak bisa ganti rantai ini di toko ban terdekat Anda, nggak bisa. Harus di authorized Komatsu. Oke, sekarang kita lihat mesinnya dibuka dari kiri. Nah, ini dia. Itu dia unit 8850 cc, 6 silinder ya. Yep. Turbo. Itu mesinnya sebenarnya di ujung sana tuh, di tengah. Nanti bisa dilihat tuh dari atas. Lihat dari atas. Nah, kalau mesin mobil kan biasanya setelah keluar dari mesin dia akan ke transmisi terus ke roda kan. Tapi di sini dia di ujungnya adalah pompa hidroliknya ya. Pompa hidrolik, tapi sebelum pompa hidrolik nanti couple dengan, karena ini kan hibrid, Iya. ada generator. Oh, itu yang Generator tidak ada motor. di ekskavator yang non hybrid. Iya. Betul. Nah, tapi worst case. Misalnya kapasitornya lagi tidak ada listrik dan kita butuh swing, dia tetap bisa di override oleh sistem hidroliknya. Atau Untuk dia di luar ketika dia kapasitornya sedikit, mesin juga akan mengisi kapasitornya. pada saat kapasitor belum memiliki arus, Ya. maka generator ini itu sebentar aja ya pada saat kondisi idle. Ya, itu langsung diisi. Ya, itu sudah diisi. Oke. Jadi kita memang ada prosedur setelah menghidupkan engine itu tidak serta-merta harus langsung beroperasi, kerja. Oh, karena iya. kan ada sirkulasi, pemanasan dan lain-lain. Ya, jadi tidak mungkin tiba-tiba swingnya tidak bisa bekerja karena dipastikan listriknya ada. Kalau tidak ada dari regeneratif itu akan diisi dari motor generatornya. Tapi begitu ada swing yang terjadi, nah itu bisa dapat listrik Jadi lagi. ada dua ya nanti discharge itu bisa dihasilkan juga oleh generator. Karena generator kita tuh generator plus motor. Oke. Ya tadi ya. Jadi bukan cuma swingnya saja yang sebagai motor elektrik, tapi generatornya pun tidak cuma generator, tapi sewaktu-waktu dia Motor. bisa menjadi motor. Motor generator itu sebenarnya satu alat. Dia bisa menjadi motor yang memberi tenaga, tapi dia di lain sisi juga bisa menjadi yang menjadi beban yang tugasnya menangkap energi kinetik itu. Untuk mengakses engine tadi ya. Betul. Wow, saya baru tahu ada hybrid untuk sebuah ekskavator. Luar biasa nih inovasi dari Komatsu dan United Tractors. Wah, ini brand new, Pak. Ini masih baru nih? Masih baru, khusus untuk Pak Fitra Eri. Grass nih, Pak. Grass, mau dibeli? Parkirnya yang susah, Pak, di rumah, Pak. Nanti saya diomelin sama Pak RT di rumah. Gitu pengen ya? sih, pengen. Oh ya, ngomong-ngomong beli. Harganya ini sebenarnya tergantung ya, karena ekskavator seperti ini kan tergantung request dari customernya, mau bentuk itunya seperti apa, mau kekuatan bucketnya seperti apa, itu bisa di custom order ya. Betul. Tapi bayangannya ini sekitar 4 kalinya Toyota Fortuner termahal, lebih dari 4 kalinya. Oke. Siap. Ya. Two seater ternyata ya, ada 2 tempat duduk ya, ada satu di belakang, satu di depan. Yep. Oh, Pak Catin mau ikut naik juga? Boleh, siap. Oh. Saya dulu kali yang naik Oke. ya. Yep. Jadi ada 2 tempat duduk ternyata. Oh, bisa direbahin ke depan buat mempermudah akses ke belakang. Kayak mobil coupe. Oke. Yap, silakan. Kotor nggak apa-apa nih, Pak? Ya, nggak apa-apa. Beneran nih, Pak? Sudah diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 titik tumpuan. Oke. Wah, jadi kotor barang baru. Wah, visibilitasnya lengkap. Nah, terus apa yang ini buat apa nih, Pak? Yep. Di sini ada beberapa control lever. Oke. Jadi di sebelah kiri ini adalah lever untuk kalau digerakkan ke kiri untuk swing ke kiri, Oh, muter ya. muter. Untuk kalau ke kanan kita bisa swing ke kanan. Kemudian ke depan ini untuk arm out, Arm tuh arm yang keluar. batang yang di depan Yap. keluar Betul. Kemudian kalau ditarik berarti arm in, mendekat ke kita. mendekat. Oke. Kemudian untuk di sebelah kanan, kalau kita gerakan ke kanan ini untuk bucket dump, bucket buka. Jadi ngebuka tapi kita ke kanan ya. Yap. Kalau mau nutup ke Menutup kiri. Ke kiri. Oke. Terus Kemudian tarik ke belakang ini untuk boom rise. naik. Naik, boom, naik. Kemudian kalau kita dorong,
berarti boom itu akan lower, boom lower. Boom lower itu boom turun. Pusing juga ya. Ada 2 tuas, masing-masing tuas itu bisa maju mundur, bisa kiri kanan, bisa juga di antaranya. Kalau di antara gini artinya 2 action bekerja sekaligus. Betul, bisa kombinasi. Kemudian untuk yang di depan ini ada lever, travel lever ya. Kalau ke depan itu akan bergerak ke depan, ke belakang akan bergerak ke belakang sesuai dengan posisi depan ya. Depan itu ada front idler, yang di belakang itu ada travel motor. Buat belok kiri kanannya gimana Pak? Belok kiri dan kanan ini kalau ada salah satu yang digerakkan maka akan terjadi perbedaan putaran. Kayak tank ya Pak ya, kayak tank sistemnya. Iya, ke kiri dan kanan. Gitu ya, ke kiri dan ke kanan. Jadi maju, mundur, kiri, kanan, kiri. Betul. Oh iya, oke. Panas juga Pak ya di sini ya? Panas kalau belum dihidupkan AC-nya. Boleh kita hidupin Pak? Untuk hidup hanya sebatas on saja boleh. Tapi jangan saya gerakin ya? Betul. Ada baiknya nanti pada saat kita mau mengoperasikan, nanti pelatihannya dilakukan dulu di simulator. Oh ada simulator? Ada. Oh oke. Kalau gitu kita nyalain buat nyalain AC aja ya? Betul. Oke, gimana prosedurnya Pak? Prosedurnya pertama ini dulu ya. Safety-nya? Safety lock lever itu hanya dibiarkan di situ. Oh biarin. Oh dia tetap bisa nyala mesin walaupun ergonomik dulu, ergonomik tubuhnya gimana, nyaman, kurang nyaman, karena ini bisa diatur ya untuk tempat duduknya, maju, mundur. Kalau dibanding mobil sih lebih nyaman mobil Pak. Iya. Tapi ini udah mundur di bagian depan, sini ya? di paling bawah ditarik. Oh oke. Nah, kemudian sesuaikan berat tubuh kita dengan yang settingnya di bangku. Ya. Jadi ini bangku bisa naik turun. Dan untuk tapi bukan sesuka-suka kita mau posisinya di mana. Udah ada posisi idealnya. Yang perlu kita lakukan adalah memasukkan berat badan. Udah nih Pak, pas nih. Pas. 72 ya. 72. Oke, siap. Oke. Kemudian gunakan safety belt. Oke, kita pakai safety belt dulu. Oke. Setelah itu kita putar kunci di on. Oh, ada kunci. Oke. On. Tunggu beberapa Hybrid saat. Komatsu. Oke, sudah siap. Baru kalau ingin starting engine, kita bisa putar di start. Coba saya yang starter boleh? Nggak perlu nginjek rem? Oh, nggak ada rem di sini. Yang terpenting adalah safety lock lever harus berada di posisi bawah lock ya. Dulu ya. Karena gini perbedaannya. Kalau safety lock coba kita simulasi ya. Ini tidak akan bisa start. Oh, starter harus masih di lock ya dia ya. Inilah pengamannya ya. Oh, oke. Jadi dia nggak bisa start kalau misalnya udah nggak di lock. Kita masih lock. Baru silakan klakson dulu 1 kali. Sesuai dengan aturan. Klaksonnya kayak klakson mobil Jepang yang lumayan mewah. Oke, udah boleh nyalain Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya dalam hidup saya menyalakan sebuah ekskavator. Saya membangunkan monster di belakang. Starternya tuh halus ya, ini getarannya juga halus banget. Kemudian kita hidupkan AC. Pakai auto ya. Ada climate control, jadi AC-nya tuh ada auto. Kita tinggal pilih suhunya dan ini digital semua. Kipasnya bisa kita. Ih, dingin. Oke, cukup. Di belakang dapat AC juga Pak? Dapat. Ada ventilasi juga Pak di belakang? Iya. Nah, berbicara sistem hybridnya, jadi produk ini itu di warranty 1 tahun tanpa batasan kilometer. Bukan kilometer, working hour, jam kerjanya. Jadi di sini nggak ada kilometer. Nah, tapi khusus untuk sistem hybridnya, itu warranty-nya extend sampai 4 tahun atau 20.000 jam kerja. Jadi benar-benar sistem hybridnya ini pasti sistem hybrid yang sangat reliable. Dan United Tractors, bagian dari Astra, dia memiliki jaringan after sales paling luas sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Jadi nggak akan ada masalah untuk maintenance-nya ya Pak ya. Nah, F1, F2, F3, F4, F5 nih. Oh, ini tergantung fungsi di atasnya ya. Tergantung ada apa di ya? Atasnya, betul. Oke. Yang listrik ini apa Pak? Nah, ini yang hubungannya dengan sistem hybrid. Kalau kita tekan. Oh, kelihatan flow energinya ya. Iya. Wow, keren. Dan benar-benar ini untuk menghemat bahan bakar, untuk mengurangi emisi, untuk lingkungan. Jadi walaupun bekerja dimanapun, yang
Komatsu HB365 ini memastikan emisinya lebih kecil dari seharusnya kalau misalnya tanpa hybrid. Oke Pak, boleh ajari saya untuk langsung ini? Boleh, tapi ada baiknya. Oh iya. Iya. Simulator dulu, betul Pak. Okay. Simulator lebih aman Pak ya. Siap. Oke, kita ke simulator dulu. Sekarang saya matiin mesinnya ya Pak ya. Boleh. Nah oke, sekarang saya bersama Pak Asep. Pak Asep ini akan ngajarin pertama kali saya mengendalikan ekskavator di simulator. Ya, emang harusnya di simulator dulu, dan saya juga baru tahu mereka punya simulator yang benar-benar bisa merefleksikan dan bisa ditonton juga sama orang performa saya gimana. Ya, Pak. Ya, jadi ini apa yang kita lakukan di sini Pak Asep? Gini Pak, pertama kali memang saya harus memastikan kesehatan dari teman kita ataupun orang yang akan mengoperasikan alat simulator ini. Ya. Pertama saya harus meyakinkan kondisi saat ini Bapak sehat Pak? Sehat Pak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Tidak punya penyakit jantung Pak? Alhamdulillah Vertigo enggak, tidak ada? Enggak ada Pak. Mohon maaf tidak sedang hamil Pak? Ya, kayaknya enggak karena Pak. Tidak untuk ibu hamil tidak Iya, direkomendasikan iya. untuk mengoperasikan simulator ini. Oke, udah belajar di simulator. Di simulator sih lumayan ya, tapi di simulator tuh mini gitu loh, dan nggak sebesar ini. Dan ini kan aslinya. Tapi oke, saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Catim, Yep. gimana? Udah kepanasan di dalam? Panas banget. Mohon maaf Pak. Oke, sekarang saya sudah sama Pak Asep tadi Sudah main-main simulator. udah main-main simulator. Sekarang kita coba aslinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya dari tadi nunggu kepanasan karena AC-nya belum hidup ini. Oh iya. Oke, gimana kalau kita nyalain dulu ya Pak ya? Oke, siap. Oke, bentar Pak. Safety belt dulu. Oke. Lock. Udah. Kita onin dulu. Tunggu beberapa saat. Tunggu 8 beberapa saat. detik. Iya. Masih Klakson merah. Satu kali. Oke, udah. Sip. Yap. Nah, itu untuk ngasih tahu orang sekitar ya. Mm-mm. Rev, hati-hati Rev. Bismillahirrahmanirrahim. Operator Fitra Eri siap belajar. Oke, ini masih kita harus tunggu Pak. Iya. Ya, kita tunggu beberapa saat untuk menjamin sirkulasi Semuanya di ya. engine. Oke, waiting for your comment Pak Catim. Oke. Siap. Kita sebelumnya mungkin ini perlu ditutup ya. Kita tutup dulu pintunya ya. Cara nutupnya gimana? Tekan lever. Ini? Iya. Tekan ke bawah. Iya. Oh, begitu. Oke. Kayak begini. Wih, Gimana? langsung Suaranya jadi kedap. kedengeran nggak? Jadi kedap banget ya. Kedap banget. Wih, oke. Sip. Kemudian log lever kita Kita unlock. unlock. Oke. Oke, unit sudah siap untuk dioperasikan. Ini udah siap. Untuk dioperasikan. Oke. Kita coba gerakan boom up. Boom up. rise ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik RPM-nya. Iya. Naik pelan-pelan. Itu saya yang gerakin itu. Oke, kita gerakan stop. Kemudian bucket, Bucket mau diapain? kita crawl. Crawl itu apa? Tutup. Crawl itu ya, tutup. Ya. Sampai segini? Masih kurang? Boleh, sudah cukup. Oke. Oke, arm in. Arm in. Yap. Tarik ke belakang, sebelah kiri, lever Ya. sebelah kiri. Kayak mau nusuk saya, Pak. Oke, siap. Coba mainkan berulang-ulang untuk attachment. Oke. Arm out, arm in, arm keluar, arm Oke. ke dalam. Ya, sampai dapat feel-nya nanti ya. Oh, itu udah mentok tuh ya, segitu ya. Sudah mentok. Semuanya bergerak terpisah ya. Jadi benar-benar harus koordinasinya tuh bagus ya.
kalau ngomong garuk kayak seperti ini ya. Ya. Ini pakai yes, kombinasinya sudah pas. Oke, swing boleh dicoba. Kita swing. Nah, sekarang kita akan memakai motor listriknya nih. Bisa dilihat itu sedang apa tuh? Oh iya, benar-benar ini tenaga listriknya lagi disalurkan ke swing motor. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita lagi kayak gini, terus kita majuin, dia geraknya ke samping ya jadinya ya? Betul. Oke. Jadi kalau kita lagi 180 derajat gini, ini maju, jadinya mundur. 180 derajat. Kalau misalnya kita gini nih. Betul, berkebalikan. Berkebalikan ya. Betul. Oke. Kita putar lagi, Pak. Yap. Oh, ini bisa 360 derajat ya, berputar Bisa berkali-kali ya. Berkali-kali. Tidak perlu khawatir hostnya berlibat. Saya mengendalikan eskavator. Karena ada komponen namanya center swivel joint di tengah. Ini yang itu tuh. Oke. Swingnya mungkin adaptasi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, sampai nggak ada lagi rasa ragu, takut atau seperti apa. Boleh full speed, Pak? Boleh. Wah, kenceng juga. Oh, makanya kita jangan langsung dilepasin ya, tapi diituin ya, sedikit demi sedikit ya. Dan ini pas swing, ada suara listrik. Yep, sedang. Nah, pas saya yang deselerasi hijau itu tuh. ya, Iya. dia ngecharge ya. Iya. Saya discharge. Ini kan lagi pakai listrik nih. Terus begitu saya lepas, Nah, oh iya, nah proses deselerasinya itu yang dia nangkep energi listrik ya. betul. Oke, untuk traveling gimana? Sudah dapat? Traveling, traveling tuh maju Travel mundur. Iya. Oh belum nyoba kan? Oke, siap. Kita coba sekarang. Boleh. Ini sebaiknya posisi di mana? 20 sampai 30 cm di atas tanah. Oh, nggak kerendahan ya? Atau paling tidak sejajar dengan Oke. rek. Oke. Seperti itu. Sekarang kita coba gerak. Oke, sekarang kita akan coba maju. Yep. Pakai kaki ya. Jadi maju, mundur, belok kiri, kanan pakai kaki semuanya ya. Harusnya sih seperti itu. Biar terbiasa tangan itu siap di lever ya. Oke. Di atas cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kira-kira udah nyaman belum nih kondisi kakinya kalau Nyaman kurang sih. mundur atau gimana gitu? Nyaman sih. Oke, siap. Kita kemana? Boleh maju sesukanya. Ya. Oh, dia nggak ngebut-ngebut amat kok ternyata. Jadi nggak usah takut high speed. Yes. Sesuai dengan porsi pijakannya ya. Kalau pijakannya banyak nanti banyak cepat Iya. juga sih. Mulai kenceng. Oh, kita tutup ya. Segini berasa full nggak? Apanya? Ini masih bisa belum, masih bisa lagi nih. Masih lagi. Nambah loh kecepatannya langsung. Kayaknya sih kalau ngejalanin saya nggak segugup ngendaliin ininya deh. Armnya kalau jalan kayaknya saya lumayan. Bergerak kemana lagi kita Pak sekarang? Coba dengan berani untuk maju dan mundur sekenceng-kencengnya. Oke ya, segini ya. Kita Maju. sekarang saya gaspol ya. Ya, maju. 3, 2, 1, pol. Wow. Oke, sekarang kita udah siap challenge, sudah disiapkan challenge-nya. Tapi sebelum kita melakukan challenge, ada satu yang belum saya tanya. Jadi komponennya tuh bedanya apa aja Pak? Yang hybrid sama yang bukan hybrid? Komponennya yang beda itu cuman dari sisi hybrid elektrik ya. Di Ya. sini ada 4 komponen utama kalau di hybrid. Oke. Jadi ada generator motor, kemudian Motor generator itu ya? Motor generator,
generator plus motor. Generator plus motor disebutnya. Kemudian ada lagi electric swing motor. Ya, Generator juga. Oke. Ya. Kemudian ada lagi di sebelah sana nanti kita dapatkan komponen kapasitor dan inverter. Oh, kapasitor. Jadi empat aja yang membedakan dengan yang konvensional. Tapi pasti perawatan tinggal bawa ke United Tractor, dirawat semuanya. Tadi warantinya tuh 1 year, 1 tahun, tanpa batas hour ya. Tanpa batas, apa dibilangnya di sini? Hour. Unlimited hours. HM itu apa? Hour. Meter. Hour meter ya. Yeah. Terus habis itu untuk komponen baterainya, hibrid. Komponen hibrid ya, bukan hanya kapasitor ya, tapi komponen hibrid semuanya. Itu 4 tahun. 4 tahun atau 20.000 hour meter ya. Yep. Dan perawatan yang 1 tahun itu malah masih bisa di-extend pakai preventive maintenance package ya. Betul. Bisa ditambah 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi. Mantap. Dan ya seperti saya bilang tadi, United Tractor member of Astra. Jadi after sale service-nya ada sampai ke pelosok-pelosok ya. Betul. Oke, sekarang kita lihat challenge yang sudah disiapkan oleh Pak Catim ke saya. Challenge-nya adalah memindahkan tanah secepat mungkin dan sebanyak mungkin dalam 3 kali serokan. Sebelum saya melakukan, Pak Catim sudah terlebih dahulu melakukannya dengan ekskavator yang sama, dan inilah hasil yang didapat beliau dengan waktu seperti ini. 1, 2, 3, mulai. Banyak banget. Langsung pindah. Wow, cepatnya. Wah, banyaknya. Wah, luar biasa sekali ngangkat segitu banyaknya. Dan. 1, 2, 3, mulai. Cuma dikit. Gak berani cepet-cepet ngeluarinnya. 1. Cuma dikit. Udah gitu lama lagi. 2. 1 lagi ngambil dari mana? Oke, bagus. Tumpah. Wah, beda. Tapi seru, Pak. Kita matiin AC dulu. Kemudian kita lock semuanya. Putaran kita minimal. Matiin mesin. Bodoh amat deh mau nilainya kayak gimana, tapi seneng banget. Thank you Pak Catim, ayo kita ke bawah dulu. Oke, jadi udah dapat hasilnya. Jadi saya mencatatkan waktu 1 menit 40 detik untuk memindahkan 3 bucket tanah dari kanan ke kiri. Pak Catim, sini Pak Catim. 3 bucket dengan aktivitas yang sama dan jumlahnya lebih banyak tanahnya. 40 detik, saya kalah 1 menit. Padahal kalau waktu itu penting sekali ya Pak ya, untuk produktivitas ya. Itu penting sekali. Bucket fill factor dan cycle time itu penting. Bucket, jadi sekali ngambil itu bisa ngambil berapa, dan habis itu cycle time-nya ya. Cycle time. Iya, dan waktu itu sangat penting. Jadi kalau misalnya Anda adalah pengusaha yang memiliki ekskavator dan butuh operator, jangan saya. Karena saya akan membuat produktivitas Anda menurun.
Tapi potensi loh, bisa lah. Masa, Asalkan serius? harus tambah jam terbang aja. Oh gitu. Jadi Siapapun kalau misalnya bisa. saya bosan jadi reviewer nih Pak, Ya. saya pengen meniti karir sebagai alat operator berat. ekskavator, Bisa, saya ada potensi nih Pak. ada. Bisa, maksudnya nggak langsung sekali kerja langsung dipecat Yap. gitu, kayaknya masih bisa gitu ya Pak ya. Gerakan dasar itu minimal 7 sampai 20 jam. Biasanya Gerakan 7 dasar. sampai 20 jam. Kita Kemudian tadi dipercepat setengah jam ya. setengah jam aja. Iya, Jadi iya. untuk kelas yang 30 menit bisa seperti itu udah luar biasa. Wah, ini pengalaman yang menyenangkan, bukan cuma diajarin tapi juga benar-benar disuruh coba mindahin tanah. Dan saya senengnya ini benar-benar saya nyoba sebuah ekskavator di kelas 30 ton pertama hybrid. Jadi kita selama melakukan aktivitas ini lebih bersih lingkungan, karena setiap kali saya swing tuh tadi itu tidak ada bahan bakar yang terbuang, itu benar-benar dari motor listriknya. Betul. Artinya ini benar-benar apa ya, perwujudan concern ke lingkungan dari United Tractors dengan memasukkan ini. Oh ya, tadi ada sedikit koreksi. Jadi tadi saya pikir harganya sekitar 4 kalinya Fortuner, ternyata setelah dicek lagi 5 sampai 6 kalinya Fortuner. Tapi kan ini customizable ya, customizable boomnya bisa dipakai yang lebih kuat. Jadi harga itu memang tergantung dari requirement konsumennya. Nah, tadi juga saya ngobrol-ngobrol, katanya ada teknologi canggih lagi di sini yang dia bisa mendeteksi kondisi serta keberadaan ekskavator ini dimanapun berada. Itu gimana tuh ceritanya? Yap. Jadi HB365 ini tidak berbeda dengan alat berat Komatsu lainnya, dilengkapi dengan Komatsu mesin tracking system atau biasa disebut dengan Comtrack. Oke. Ya. Nah, Comtrack ini adalah teknologi pemantauan jarak jauh dan juga kita bisa tahu posisi unit ini di mana, kemudian bisa dapat pengingat waktu servis. Oh ya? Kemudian juga untuk menghindari penyalahgunaan Alat. dari operator. Ya. Kalau misalnya ada malfunction itu ketahuan juga di Ketahuan. Comtrack itu. Ya. Dan itu bisa dicek oleh perusahaan ownernya gitu ya Bisa. dari jauh. Dan Comtrack ini berbasis nirkabel yang bisa dipantau dengan menggunakan perangkat seluler dan juga komputer. Oke. Nah, kalau HB365 ini sebenarnya aplikasinya untuk apa sih, Pak? Yap. HB365 dapat bekerja dengan baik di semua aplikasi, tidak berbeda dengan ekskavator konvensional pada umumnya. Oke. Yap. Oke. Namun benefitnya akan terasa maksimal jika ekskavator HB ini banyak menggunakan gerakan swing. Iya. Misalnya untuk pekerjaan loading unloading. Loading unloading yang seperti tadi tuh, ngambil, swing, tumpahin, unloading ya. Betul. Loading lagi, swing, unloading. Nah, itu akan banyak menghemat bahan bakar dibandingkan yang harus dipakai kalau misalnya sistemnya bukan hybrid ya. Makanya jadi ramah lingkungan, lebih hemat energi, lebih kecil biaya operasionalnya, sesuai dengan tagline dari Komatsu HB365 ini, Reinvent Sustainability. Pak Catim, terima kasih banyak. Sampaikan Sama-sama. terima kasih saya juga ke teman-teman dari United Tractors yang sudah memberikan kesempatan untuk mencoba ekskavator yang spesial ini. Diajarin pula, disuruh ngangkut tanah. Pak, ini maaf, ini tadi pagi masih mulus, sekarang udah barat-barat gara-gara saya, Pak. Tapi ini emang unit trial ya? Yep. Unit trial ya. Dan ini yang pertama kali loading unloading kita tadi. Yep. Oh ya? Buka bungkus nih. Iya, yang pertama kali baratin itu juga saya. Thank you United Tractors. Thank you buat mengizinkan saya belajar mengendalikan ekskavatornya. Thank you juga sudah membuat ekskavator yang lebih ramah lingkungan. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagramnya United Tractors, ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Catim. Sama-sama.